Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat bugar semua lur. Semoga sedulur semua masih kuat-kuat selalu ya, dan segar bugar terus serta rezeki ngalir deras selalu. Kali ini kita sudah di episode keempat ya, kisah-kisah kriminal. Di episode keempat ini kita akan simak cerita kriminal sadis bin biadab namun unik. Uniknya karena pelakunya abnormal atau bisa juga otaknya sekilo kurang seon kali ya, alias otak nggak pas gitu. Si pembunuh ini hobi banget ngumpulin barang-barang pribadi korbannya seperti BH, CD, tapi bukan CD yang kepingan itu ya. Tapi CD segitiga. Mau ngomong sempak takut dibilang jorok. Barusan tadi ngomong ya. Si monster ini pun biadab sangat lur. Ada beberapa korbannya diperkosa setelah nyawanya dihabisi, alias pelaku ini memperkosa mayat gitu. Buset, nih orang makannya makan apa ya? Kok jiwanya jomplang gitu? Seperti biasa lur, disclaimer dulu nih. Tujuan mengangkat kisah ini gak ada tendensi apa-apa. Dan niatan lain nih lur, selain niatan ngejar dolar ijo. Dan ceritakannya kembali, kisah ini bukan ngajarin agar terobsesi dengan aksi kriminal yang satu ini ya. Bukan lur, amit-amit ya. Sekali lagi amit-amit nauzubillah min dzalik. Semua diceritakan agar jadi peringatan buat kita pada pribadi masing-masing. Apapun kejahatan yang dilakukan, buruk buat si pelaku, terlebih-lebih buruk sangat untuk korban dan keluarga kita sendiri. Baiklah lur, sebelum lanjut ke topik bahasan kita, seperti biasa kopi sama bala-balanya udah siap belum nih di meja lur? Biar makin anteng nyimak ini cerita. Soalnya di video ini ceritanya masih agak panjang. Dan jangan lupa lur, buat sedulur semuanya yang belum berlangganan dengan channel ini, silakan colek-colek tombol subscribe, sebar merata ke semua akun sosmed rekan-rekan sedulur semua. Dan silahkan mainkan jari dan jempol untuk ngomong apa saja di kolom komentar. Dan seperti biasa saya selalu mengingatkan, asal masih batas-batas sopan, no hujat no rasis, silahkan suka-suka aja. Oke, kita lanjut ke bahasan utama kita. Bismillah. Tanggal 26 Januari 1968, Linda Slauson dikabarkan menghilang tanpa berita saat menjajakan ensiklopedia di wilayah Portland, Oregon, Amerika. Linda bekerja di sebuah penerbitan buku sebagai tenaga penjual dari pintu ke pintu, menawarkan ensiklopedia sebagai tambahan untuk biaya kuliahnya. Umurnya pada saat itu baru 19 tahun. Tidak ada catatan menuju ke rumah siapa hari itu. Pihak kantornya pun tidak memiliki catatan aktivitas Linda. Berita hilangnya Linda tertelan hiruk pikuk penembakan Senator Robert Kennedy pada tanggal 5 Juni 1968. Upaya pencarian pun belum memperoleh titik terang sampai kemudian muncul kembali berita hilangnya wanita muda. Kali ini menimpa Zhang Whitney, 23 tahun pada saat itu umurnya. Keberadaannya tak terendus begitu malam Thanksgiving berakhir pada 26 November 1968. Mobilnya ditemukan di peristirahatan dekat Albany, Oregon dalam keadaan terkunci. Tak ada tanda-tanda keberadaan Zhang Whitney di mobil maupun di sekitarnya. Polisi menduga ada persoalan dengan mesin mobilnya sehingga ia mencari seseorang untuk membetulkan mobilnya. Pada masa itu juga memang gampang untuk mencari tebengan atau tumpangan. Bagi orang yang bermaksud jahat, bisa saja hal ini dimanfaatkan untuk menjerat wanita seperti Whitney dan membunuhnya. Tak ada petunjuk seperti Slauson, ia pergi hilang begitu saja. Sampai pergantian tahun kedua, kasus gadis hilang itu belum juga menemukan titik terang. Ajaib memang, tanpa ada informasi sedikit pun keduanya menghilang begitu saja. Orang terakhir yang dihubungi polisi tidak bisa memberitahu dengan siapa korban pergi terakhir kali. Detektif Jim Stovall dan Jean Doherty masih belum berpikiran bahwa kedua gadis hilang itu ada hubungannya. Mereka masih fokus ke masing-masing kasus.
Keceriaan tahun baru yang hanya berusia kurang dari 4 bulan, yaitu tanggal 17 Maret 1969, kepolisian Oregon dilapori kembali soal gadis hilang. Kali ini yang dilaporkan hilang adalah Karen Springer, 19 tahun. Dari informasinya yang didapat, Karen janjian untuk makan siang di restoran dengan ibunya dari kampus. Ia langsung mengarahkan mobilnya ke parkiran. Ibunya mulai panik saat ia sudah menunggu lebih dari 1 jam. Tak biasanya Karen terlambat seperti itu. Pada kenyataannya, Karen memang menuju ke tempat parkir pusat perbelanjaan tempat ia akan bertemu dengan ibunya. Namun di dalam mobilnya tidak tampak Karen. Dari seorang saksi, polisi memperoleh informasi penting. Ada sosok perempuan tinggi dan terlihat aneh di seputaran lokasi. Sayang, informasi itu masih meragukan, sebab saksi lain berkata bahwa sosok tinggi dan terlihat aneh itu seorang laki-laki. Saksi ini yakin bahwa sosok itu laki-laki karena ia berpapasan, wajah orang itu terlihat agak menyeramkan sehingga banyak orang menghindarinya. Polisi masih belum bisa menghubungkan sosok aneh itu dengan hilangnya Karen. Hanya 4 minggu kemudian, Linda Sally usia 22 tahun juga dilaporkan hilang. Dari pengamatan sementara sepertinya ia diculik dari pusat perbelanjaan. Ia ke pusat perbelanjaan itu untuk bertemu dengan kekasihnya karena ia berjanji akan memberi satu hadiah. Namun ia tidak berjumpa dengan kekasihnya. Ia juga tidak kelihatan di tempat kerjanya. Lagi-lagi mobilnya terparkir rapi di tempat parkiran pertokoan itu. Tak ada tanda-tanda kekerasan di mobilnya. Pintu mobilnya tak memperlihatkan jejak buka paksa. Tentu saja polisi memeriksa kekasihnya. Yang sayangnya tak ditemukan tanda-tanda bahwa kekasihnya adalah pelaku di balik hilangnya Linda. Sudah 4 gadis hilang dan belum ada petunjuk yang bisa mengarahkan kemana gadis-gadis itu menghilang. Apakah mereka diculik makhluk asing? Tidak ada jejak kekerasan di mobil. Tak ada mayat mereka. Informasi yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang terakhir kali melihat para korban juga tak memberikan ruang untuk menduga siapa pelakunya. Bagaimana mereka bisa lenyap bagaikan ditelan bumi? Dalam kebingungan itu, sebuah kejadian membangkitkan semangat polisi dalam menemukan misteri di balik hilangnya para gadis itu. Waktu itu tanggal 21 April 1969, tak lama setelah hilangnya Linda Sally dari pusat perbelanjaan, Sharon Wood sepulang dari kerja ingin bertemu dengan suaminya untuk urusan perceraian mereka. Saat berjalan menuju ke lantai parkiran gedung kantornya, Sharon merasa ada seseorang membuntutinya. Ia mencoba kembali ke tempat ramai dan minta ditemani menuju ke mobilnya. Saat mau berbalik arah, tahu-tahu seorang pria tinggi gendut menghampirinya. Sepucuk pistol pun mengarah ke mukanya. Pria tadi menyuruh Sharon untuk diam dan menuruti perintahnya. Akan tetapi, campuran antara takut dan geram membuat Sharon melawan. Dalam hitungan detik ia berteriak dan berlari menjauh. Sayangnya gerakan si pria lebih gesit. Sharon langsung direngkuhnya dan dikunci lehernya. Pria itu lebih tinggi dari Sharon. Ia merasa bahwa pria ini bermaksud jahat dan tega untuk membunuhnya. Sharon pun menginjak kaki pria tadi dengan sepatu hak tingginya dan berteriak lagi. Ia juga berusaha merampas pistol dan mencoba memelintir tangan yang merengkuhnya. Saat pria itu mencoba membungkam mulutnya, Sharon malah menggigitnya. Ia tidak peduli dengan darah yang mengucur dari tangan pembekapnya itu. Ia terus menggigit sekuat tenaga. Kini situasi berbalik. Gantian pria tadi yang berusaha lepas dari gigitan Sharon. Namun sekuat-kuatnya Sharon, pria tadi akhirnya bisa mendorong Sharon sehingga tersungkur di lantai parkiran. Beruntunglah terdengar sirene mobil polisi yang mengacaukan situasi. Pria tadi bergegas mengambil pistolnya yang jatuh dan segera lenyap. Ketika sudah tenang, Sharon menjelaskan ciri-ciri pria yang menyerangnya dan menyarankan para wanita untuk hati-hati. Namun polisi belum bisa menghubungkan kejadian ini dengan hilangnya para gadis sebelumnya. Setelah kejadian penyerangan terhadap Sharon, polisi menerima laporan serupa. Kali ini dari seorang gadis berusia 15 tahun yang tinggal di Salem, Oregon. Ia bercerita bahwa suatu ketika ia dipaksa oleh seseorang lelaki besar dengan bintik-bintik di wajah untuk masuk ke mobil sportnya. Beruntung waktu itu situasi tidak memungkinkan untuk berbuat lebih jauh sehingga ia tak sempat masuk. Polisi melihat ada secerca kesamaan dengan kejadian yang dialami Sharon. Polisi masih menyingkirkan pemikiran bahwa hilangnya para gadis itu ada hubungannya.
Para penyidik hanya bisa melihat dua keanehan dari kejadian-kejadian itu. Para korban hilang menjelang akhir bulan dan semuanya berkulit putih. Hanya itu yang bisa disimpulkan sampai kemudian polisi menerima telepon yang mengabarkan ditemukannya potongan tubuh di sungai. Telepon itu berasal dari seorang pemancing yang sedang memancing di sungai Long Tom, selatan Corvallis, Oregon. Saat mata kailnya terasa berat, ia segera mengangkat joran. Bukannya ikan yang didapat, namun serpihan daging di mata kailnya. Ia terkejut dan setelah diperiksa dengan seksama, daging itu ternyata mirip dengan daging manusia. Segera ia menelepon polisi. Setelah polisi datang, mereka melakukan penyelaman untuk mencari tahu dari mana potongan daging itu berasal. Tangkapan kali ini ternyata membuat polisi tersenyum ceria. Mayat wanita yang ditenggelamkan menggunakan kotak transmisi mobil. Setelah mayat diangkat ke daratan, sepertinya pelaku bertindak ceroboh. Namun bisa jadi ia yakin polisi tidak bisa menemukan bukti sebab mayatnya ditenggelamkan. Polisi bekerja dengan cermat dan sangat hati-hati sebab inilah satu-satunya sampai saat ini barang bukti yang lengkap. Tali yang digunakan untuk mengikat ternyata bukan tali sembarangan. Tali nilon dan tali khusus serta aksesoris lainnya mengindikasikan para pelaku berlatar belakang sebagai mekanik mobil atau tukang listrik. Masalahnya ada banyak orang yang berprofesi seperti itu. Bagian koroner agak kesulitan untuk menentukan penyebab pasti kematian mayat itu. Namun dari kondisi di wilayah leher, sepertinya korban meninggal akibat dicekik. Selain itu juga ditemukan sepasang tusukan, masing-masing dilingkari oleh luka bakar. Letaknya di sisi tulang rusuk. Meski wajahnya sudah sulit untuk dikenali, namun teknologi rekam gigi dapat memastikan bahwa mayat itu adalah Linda Sally. Polisi semakin bergairah, ada titik terang yang membuat stamina mereka bergejolak. Mereka pun lalu melakukan pencarian di sepanjang sungai itu. Hasilnya, beberapa hari kemudian mereka menemukan mayat kembali. Proses penenggelamannya mirip menggunakan komponen otomotif. Kali ini benda yang digunakan untuk memberi beban adalah kepala mesin, yang membuat polisi semakin tersenyum lebar. Tali yang digunakan untuk mengikat juga mirip dengan yang digunakan untuk mengikat Linda Sally. Mayat yang kemudian diidentifikasi sebagai Karen Spinker berdasarkan baju yang digunakan. Ini juga sama, kematiannya akibat dicekik. Petugas agak heran saat mayat diangkat ke daratan. Mereka menemukan BH warna hitam yang kebesaran untuk ukuran Karen. Agar tudung BH terisi penuh, maka disumpal menggunakan handuk. Yang ternyata handuk itu berfungsi untuk menyerap darah yang keluar sebab buah dada korban dimutilasi. Pencarian lanjutan di sepanjang sungai tidak memperoleh hasil. Dengan rentang waktu yang lama, ada kemungkinan mayat dua korban lainnya sudah berantakan. Dengan dua korban yang ditemukan itu, polisi tidak tahu apakah mereka berhadapan dengan seorang lelaki yang kuat atau dua orang lelaki yang bekerja sama. Mayat yang ditenggelamkan menggunakan komponen otomotif tadi terlalu berat untuk dibawa oleh lelaki pada umumnya. Berbekal dua mayat tadi, polisi kini menitik beratkan upaya pencarian ke pelaku. Dua korban sebelumnya juga disisir, cuma bukan prioritas. Melihat latar belakang Sprinker, polisi lalu menerjunkan petugasnya ke kampus Oregon State University di Corvallis, tempat Sprinker kuliah. Para detektif yang mencari informasi di kalangan mahasiswa OSU memperoleh fakta yang menarik. Beberapa mahasiswi akhir-akhir ini banyak yang mengeluh karena menerima telepon dari seorang lelaki yang mengajaknya keluar. Informasi lain yang diperoleh soal lelaki berambut merah dan gendut yang berkeliaran di seputaran kampus. Tak sia-sia para detektif mengubek-ubek kampus. Ada informasi yang sangat berharga. Ada seorang mahasiswi yang pernah kencan singkat dengan lelaki yang mengaku seorang veteran perang Vietnam yang kesepian dan sedang mencari teman wanita. Kencan itu tidak sukses sebab lelaki itu begitu memalukan. Bayangkan saja, dalam situasi yang seharusnya romantis malah mau membicarakan tentang penemuan mayat di sungai. Karena itu wanita itu ogah untuk bertemu lagi. Detektif merayu agar wanita itu mau bertemu lagi. Penjelasan tentang fisik lelaki itu tinggi, berambut warna pirang dan memiliki banyak bercak hitam di wajah. Mirip dengan gambaran yang ditemukan saat menyelidiki hilangnya Karen. Hanya saja waktu itu dua saksi yang melihat masih belum sepakat soal jenis kelamin. Satu bilang perempuan, sebenarnya tidak yakin sebab melihatnya dalam jarak yang cukup jauh. Sementara
sementara satunya yakin orang itu laki-laki sebab ia berpapasan. Beruntung lelaki itu mau diajak untuk ketemuan lagi, maka wanita itu mengatur waktu dan tempat lalu menelepon ke polisi memberitahukan soal itu. Di waktu dan tempat yang dijanjikan, polisi sudah siap menguping pembicaraan wanita dan lelaki yang diincarnya. Insting mereka yakin bahwa lelaki inilah sosok di balik hilangnya para gadis muda. Tak dinyana lelaki itu masuk ke tempat pertemuan dengan percaya diri. Sepertinya tidak ada yang harus disembunyikan. Bisa jadi ia tidak bersalah. Cerdas, arogan, dan tanpa penyesalan terhadap apa yang sudah ia lakukan. Polisi hanya mengawasi dari jauh tanpa berusaha menangkapnya. Dari obrolan yang sudah dikondisikan, terungkap bahwa ia sebelumnya bekerja sebagai tukang listrik. Aha, polisi pun deg-degan mendengar informasi ini. Namun tetap saja, belum ada bukti kuat untuk menangkapnya. Makanya mereka pun akan mencoba menggali latar belakang lelaki itu. Jerome Henry Brudos, begitu nama lelaki itu. Lahir tanggal 31 Januari 1939 di South Dakota. Orang tuanya mengembara sebelum akhirnya menetap di Oregon. Sebenarnya kelahiran Brudos tidak diinginkan oleh ibunya sebab sudah ada 2 lelaki sebelumnya di keluarga itu. Ibunya berharap anak selanjutnya adalah perempuan. Jadi Brudos pun berkembang menjadi anak tak normal. Ia dididik dalam hinaan dan kritikan, sering sendirian. Brudos kecil tumbuh dalam dunia semu dan perilaku menyimpang. Ia menjadi tergila-gila dengan sepatu dan pakaian dalam wanita. Masih menjadi misteri bagaimana Brudos menjadi pemuja barang-barang milik wanita. Satu hal yang pasti itu sudah bermula saat ia masih kecil. Waktu itu saat umur 5 tahun, ia menemukan sepasang sepatu hak tinggi wanita di tempat pembuangan sampah tak jauh dari rumahnya. Bukan soal sepatunya yang menjadi pemicu, namun sikap yang membuat ibunya marah melihat ia menggunakan sepatu itu saat di kamar tidurnya. Ibunya sangat terganggu dan marah yang sulit dipahami. Yang Brudos tahu hanyalah sepatu wanita itu harus disimpan. Ia juga mencuri sepatu milik guru TK-nya yang disimpan di mejanya dan Brudos menerima teguran. Seiring dengan umur yang beranjak, kegilaannya pada sepatu semakin bertambah dan membangkitkan nafsu seksualnya. Psikologi yang menganalisis dia setuju dengan hal ini. Brudos meneruskan perilakunya mengumpulkan sepatu dan menyembunyikannya dari amatan ibunya bersama koleksi pakaian dalam yang ia curi dari rumah tetangga. Menyentuh pakaian dalam wanita memberikan beberapa perasaan nyaman dan nafsunya terbangkitkan. Ketika berumur 17 tahun, kegilaannya itu membawanya ke situasi yang sangat berbahaya. Ia mulai menggunakan pisau untuk memaksa wanita sebayanya untuk mencopot bajunya dan memotretnya dalam keadaan bugil. Ia bahkan pernah memukul salah satu wanita. Keluarganya lalu membawa ia ke Oregon State Hospital meski ia tetap sekolah. Dalam terapi itu, para dokter menjadi sadar bahwa fantasi seksual Brudos berpusat pada kebencian terhadap ibunya yang menginginkan anak perempuan. Ia menjadi benci dan berniat membalas dendam terhadap wanita pada umumnya. Mereka juga tahu akan koleksi pakaian wanita Brudos. Brudos lalu menjalani dinas militer, namun tak lama sebab perilakunya belum berubah. Keluar dari militer, ia kemudian menjadi teknisi listrik. Saat berumur 22 tahun, ia bertemu dengan gadis pemalu berusia 17 tahun yang dipanggil Darcy. Mereka lalu menikah. Darcy begitu penurut, apa saja yang diinginkan Brudos diiyakan, termasuk telanjang di rumah. Mereka dikaruniai 2 anak dan akhirnya Darcy menolak untuk melakukan hubungan seks lagi. Darcy tidak memperhatikan saat Brudos menyelinap di malam gelap untuk menyatroni rumah tetangga demi niatnya mencuri pakaian dalam wanita. Ia tidak melihat ada keanehan pada diri suaminya. Sekali waktu Brudos berjalan menuju ke dia menggunakan pakaian dalam wanita. Darcy kaget melihat itu. Sementara Brudos terlihat sedih karena istrinya tidak bisa memahami dia. Brudos akhirnya berkeinginan mencari wanita yang tak protes dengan perilakunya dan menerima dia apa adanya. Sejak itu mereka tidak berbicara satu sama lain. Pada kejadian lain, Darcy menemukan pernak-pernik di rumah yang mirip dengan buah dada perempuan. Tentu saja ia terkejut, namun Brudos punya jawaban. Karena tak tahu harus berbuat apa, Darcy mencoba melupakan hal itu. Sama seperti ketika ia memergoki Brudos mengoleksi foto wanita telanjang. Rasanya
Rasanya amat mustahil bagi Darcy untuk memahami sifat asli Brudos yang menyimpang itu. Dengan latar belakang seperti itu, apakah Brudos bisa dijadikan tersangka? Dalam upaya mencari tahu apakah Brudos pelaku pembunuhan terhadap setidaknya ada 2 gadis yang ditemukan di dasar sungai, Jim Stovall dan Jean Doherty melacak aktivitas Brudos dikaitkan dengan waktu sekitar hilangnya para gadis. Hasil yang mereka dapatkan membuat hati mereka berdebar-debar dengan keras. Apakah perburuan akan berakhir? Pada Januari 1968 misalnya, Jerry Brudos tinggal bertetanggaan dengan penjual buku ensiklopedia Linda Slauson. Dari penyelidikan di lapangan, sepertinya Brudos lalu pindah ke Salem sekitar bulan Agustus atau September tahun 1968 dan bekerja di Lebanon, Oregon. Nah, Jan Whitney lenyap pada bulan November. Fakta menarik lainnya, saat Karen Springer hilang dari pusat perbelanjaan pada 27 Maret, Brudos ternyata tinggal tak jauh dari situ. Polisi lalu menyambangi bengkel kerja Brudos. Di sana mereka menemukan banyak tali nilon. Namun yang menjadi pertanyaan, Brudos terlalu ringkih untuk membawa mayat plus pemberatnya, meskipun bisa saja penampilannya menipu. Juga tidak ada mobil sport. Namun Brudos mengakui bahwa ia pernah meminjam mobil sport. Detektif akhirnya meminta salah satu tali dan Brudos mempersilahkan, meski kemudian ia menelepon pengacaranya, Dale Drake. Ia meminta Drake untuk mencari tahu mengapa polisi tertarik dengan dirinya. Drake mengiyakan. Polisi terus bergerak meski akhirnya memperoleh surat jaminan untuk mencari mobil Brudos, namun setelah ketemu seluruh interior sudah dibersihkan. Mencurigakan memang. Namun Brudos dengan sigap menjelaskan kebingungan detektif ketika polisi menunjukkan foto gadis yang dipaksa masuk ke mobil oleh seorang lelaki dengan ciri-ciri mirip Brudos. Ia tidak memiliki pembelaan. Sebenarnya hal itu bersamaan dengan kepemilikan senjata yang ditemukan di mobil sudah bisa menjadi bukti untuk menangkap Brudos. Mereka sebenarnya berharap kasus yang lebih kuat, namun mereka memiliki beberapa pertimbangan yang mungkin membuat Brudos panik dan lari. Ketika ia berkendara ke Portland suatu hari bersama Darcy, polisi membuntutinya. Dirasa bukti sudah kuat, tanggal 30 Mei Brudos ditangkap. Dalam interogasi yang putus sambung, meskipun pengacaranya memperingatkan dia untuk tidak bicara, Brudos menawarkan sebuah pengakuan, atau agaknya ia memutuskan untuk mengakui kesalahannya. Brudos mengakui kejahatannya dan memberikan penjelasan secara detail, termasuk kesukaannya kepada sepatu, celana dalam, dan bra. Ia menjadi lebih bergairah saat menjelaskan benda-benda itu. Dari Januari 1968 sampai April 1969, Brudos membunuh dan memutilasi 4 wanita. Korban pertamanya Linda Slauson, dipotong kakinya yang kemudian disimpan dan dipakaikan sepatu untuk dipotret. 2 lainnya ia mutilasi payudaranya. Edannya lagi, ia pun sempat berhubungan seks dengan mayat-mayat mereka. Bahkan Linda dibunuh di bengkel kerjanya sementara istri dan anak-anak Brudos sedang berada di rumah utama. Bahkan ia sempat berbicara dengan mereka saat mayat Linda tergeletak di lantai bengkel. Berbekal pengakuan itu, polisi lalu memeriksa rumah dan bengkel kerja Brudos. Mereka tak menyangka bahwa benda-benda yang ada di bengkel itu digunakan untuk menyiksa dan membunuh para korban. Ada nilon yang digunakan untuk mengikat mayat, ada kerekan yang menurut Brudos digunakan untuk menggantung salah satu korbannya, ada lemari penuh sepatu berbagai ukuran dan berjenis-jenis pakaian dalam wanita, bra, korset, celana dalam, dan rok dalam, beserta koleksi foto-foto Brudos. Beberapa foto adalah foto Brudos mengenakan pakaian wanita, namun sebagian besar foto-foto korban yang mengerikan. Tanggal 4 Juni 1969, Jerome Brudos didakwa untuk pembunuhan Whitney dan Sally. Karena perilakunya yang abnormal, maka didatangkan 7 psikiater untuk memeriksanya. Hasilnya, Brudos memiliki kepribadian antisosial, namun ia tidak gila. Di pengadilan, Brudos mengaku bersalah untuk pembunuhan Jan Whitney, Karen Springer, dan Linda Sell. Ia pun diganjar hukuman seumur hidup 3 kali. Baik lur, itu saja cerita sadis, pengis, biadab dari si Brudos, tukang koleksi pakaian dalam perempuan ini ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi peringatan buat kita
agar kita bisa terhindar dari segala perbuatan-perbuatan yang kelak akan disesali oleh diri kita sendiri. Tetap seperti biasa, gak akan pernah saya bosan untuk mengingatkan diri saya sendiri sekaligus untuk dulur-dulur semua agar tetap senantiasa menjalankan sholat 5 waktu. Karena dengan sholat 5 waktu, yakin segala niatan berbuat jahat dan niatan buruk atau ingin menyakiti orang lain teredam dengan niatan yang ikhlas serta tulus menjalankan sholat 5 waktu senantiasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.